Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum? Alhamdulillah, semoga anak-anak Ustadz yang hadir hari ini di sekolah maupun yang ada di rumah selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga dan semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, syukran kasyuran yang telah hadir di sekolah dan menerapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker ya, menjaga jarak, mencuci tangan ya, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit, virus dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, seperti biasanya kita mulakan dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak yang hadir di sekolah, silakan yang bawa peci ataupun lubinya dipakai ya. Nah, baik. Yang di belakang juga yang maskernya belum terpakai secara sempurna, pakai ya di mulut, di hidung, bukan pakai di dagu ya, apalagi di tempat yang lain. Hanya pakailah pada tempatnya ya. Masya Allah, syukran kasyuran atas perhatiannya. Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tugas menggambar mikroskop ya. Nah, sudah ya. Dan hari ini sudah ada yang mengumpulkan sebagai berikut. Berarti yang belum tersebut namanya belum mengumpulkan, baik yang hari ini hadir di sekolah maupun yang ada di rumah. Ya, sebagai berikut ya, nama-nama terbacakan yang sudah kumpul. Bagi yang belum kumpul berarti segera dikumpulkan ya. Usah tunggu paling lama besok, paling lama ya. Baik. Yang pertama Ahmad Siddiq, Muhammad Syarif, Muhammad Naufal, Rizky Nanda, Khalid Al-Farisi, Sholih Al-Fauzan, Muhammad Fakhri. Nah, itu yang sudah kumpul ya. Ada yang belum disebutkan namanya tapi sudah kumpul? Nanti segera hubungi Ustadz ya. Baik. Nah, terkait mengenai mikroskop ya, coba dulu Ustadz mau dengarkan pendapat dari Sholih Al-Fauzan mana? Ya, saya Fauzan. Apa yang antum ketahui tentang mikroskop? Ya, bagus sekali. Iya, Masya Allah, benar sekali ya. Jawabannya adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil, yaitu mikro. Mikro artinya kecil ya. Kalau makro berarti besar ya. Mikro berarti benda yang kecil, maka disebut dengan mikroskop. Nah, mikroskop memiliki bagian-bagian yang sudah kalian pelajari. Baik, coba dulu Ahmad Siddiq, mana tadi? Ahmad Siddiq ya. Sebutkan bagian-bagian dari mikroskop. Ya. Baiklah, jazakallahu khairan untuk semuanya. Yang pertama ada lensa okuler. Nah, lensa okuler adalah lensa yang berada dekat mana? Dekat benda yang kita amati atau dekat mata kita untuk melihat? Ya, dekat mata ketika kita ingin melihat objek tersebut, yaitu lensa okuler yang dekat dengan mata kita. Sedangkan ada lensa yang dekat dengan benda yang akan kita amati. Disebut lensa apa namanya? Lensa okuler tadi dekat mata. Yang dekat dengan benda atau objek yang akan kita amati, lensa apa namanya?
Lensa objektif ya. Nah, jika dilihat itu dekat paling bawah, dekat meja preparat ya, dekat meja preparat. Nah, disitulah letak lensa objektif. Diambil dari kata objek, berarti benda yang kita amati. Paham? Baik. Nah, di mana ada bagian-bagian yang lain? Ya, ada meja preparat untuk meletakkan objek atau benda yang akan kita amati. Ya, ada pegangannya untuk memegang mikroskop supaya tidak jatuh. Ya, ada penjepit objek supaya objeknya tidak mudah bergeser. Nah, ada skrup pengarah halus untuk pengatur ya, skrup pengarah kasar yang atas. Ya, ada kaki mikroskop sebagai apa? Kakinya sebagai penumpu supaya tidak jatuh. Ada cermin. Cermin ini untuk apa? Untuk memperoleh cahaya dan lain sebagainya. Nah, lihat halaman 56. Dibuka buku paketnya, halaman 56. Kita akan lihat ya tentang bagian-bagiannya. Udah, itu adalah bagian-bagiannya. Untuk keterangannya ada di tabel halaman 57. Secara lengkap kita akan lihat. Coba dulu Syarif, mana Syarif? Baca apa fungsi dari lensa okuler. Halaman 57. Lima kali. Iya, maksudnya perbesaran itu supaya benda itu terlihat tampak lebih jelas ya. Perbesarannya ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, dan ada yang 15 kali. Itulah fungsi dari lensa okuler. Kita dapat mengaturnya ya, kita putar sesuai dengan berapa perbesaran yang kita inginkan. Ya, itulah fungsi dari lensa okuler. Selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan, ada lensa objektif. Ya, coba Noval mana? Ya, Noval silakan dibacakan fungsi dari lensa objektif. Lensa yang berada di dekat objek atau benda berfungsi untuk meneruskan pandangan benda. Fungsinya lensa biasanya terdiri atas 3 atau terbuat dari bentuk masing-masing, 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Iya, terima kasih Sukron. Beda dengan lensa okuler, lensa objektif memiliki perbesaran 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Selanjutnya fungsi dari diafragma. Nah, diafragma itu yang mana? Ya, digambar. Ini ya, yang dekat bagian bawah, dekat kondensor itu diafragma. Halaman 56, itu namanya diafragma. Kalau tadi lensa okuler yang atas, lensa objektif itu yang bawah, ya ini ada diafragma. Coba dulu Rizky Nanda. Ya, apa fungsi dari diafragma? Ya, jazakallah khair. Mengatur intensitas atau berapa ya kekuatan cahaya ataupun besarnya cahaya yang masuk ke lensa objektif. Lensa objektif tadi yang dekat dengan apa? Mata atau benda objektif? Benda. Satu orang yang jawab. Lensa objektif dekat apa? Dekat 3 orang. Lensa objektif dekat? Iya, benda. Kok malu-malu jawabnya ya? Selanjutnya ada cermin. Cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Ini cermin ya. Perhatikan halaman 56 gambar cermin. Sekarang kita lihat fungsinya. Coba dulu Khalid, mana Khalid? Ya, fungsi dari cermin.
sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Iya, barakallahu fiik. Ya, secara umum cermin fungsinya untuk mengarahkan cahaya pada objek atau benda yang mau diamati. Ya, cermin datar digunakan ketika cahaya dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Berarti kalau ada pertanyaan, ya, cermin yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya cermin apa? Atau orang yang jawab, ulangin. Cermin yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya. 3 orang yang jawab. Cermin yang digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Iya, semangat ya anak-anak ya belajarnya ya. Baik. Selanjutnya itu adalah bagian-bagian optik ya, yang tadi lensa okuler, ya, lensa objektif, diafragma, cermin, ya, itu bagian apa namanya? Optik. Ada yang tahu anak-anak apa maksud dari optik? Apa maksud dari optik? Ada yang tahu angkat tangannya? Silakan jawab. Optik. Kenapa tadi lensa okuler, objektif, diafragma, cermin itu dimasukkan dalam bagian yang disebut dengan bagian optik? Karena nanti ada bagian mekanik setelah ini ya. Oke. Ya, kenapa disebut bagian optik? Ya, lumayan lah ya. Ada lagi yang lebih tepat? Kenapa dikatakan optik? Tadi yang sudah kita bahas ya. Okuler, objektif, diafragma, cermin itu disebut dengan bagian optik. Ya, siapa tadi yang jawab tuh? Siapa namanya? Syatir? Muhammad Syatir. Baik, benar sekali ya, barakallahu fiik. Dikatakan bagian optik karena digunakan untuk melihat atau yang berhubungan dengan cahaya. Bagaimana? Paham ya? Yang dimaksud dengan bagian optik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian mekanik. Ya, mekanik berarti mesin, ya. Bagian mesinnya atau mekanik. Kita ulangi. Ada 4 bagian optik, diantaranya lensa okuler, lensa objektif, diafragma dan cermin. Sekali lagi, coba sebutkan. Salih mana? Saya Faujan. Sebutkan 4 bagian optik dalam mikroskop. Perhatikan pertanyaan Ustadz. Bagian optik apa saja? Ada 4. Barakallahu fiik. Benar sekali ya. Jadi ada 4 bagian mikroskop, yaitu bagian optik yang berhubungan dengan penglihatan atau pencahayaan. Selanjutnya kita akan lihat bagian-bagian mekaniknya. Ya, yang pertama adalah tabung mikroskop. Ya, ini tabung. Perhatikan di halaman 56. Apakah kelihatan gambar tabungnya? Kelihatan ya. Nah, sekarang kita lihat fungsinya. Muhammad Fahri, silakan bacakan apa fungsi dari tabung mikroskop atau disebut dengan tubus. Ayo, yang mana Fahri? Yang di tabel halaman 57. Tabung mikroskop atau tubus. Ya, Masya Allah, benar sekali. Ya, jika ada pertanyaan seperti ini, ya, bagian mekanik yang menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif adalah apa jawabannya anak-anak? Sekali lagi, untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif adalah fungsi dari ya, tubus atau kok cuma 2 orang yang jawab nih? Mana semangatnya anak-anak? Sekali lagi ya, untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif adalah fungsi dari ya, kok lama sekali puasa ini ya? Oh enggak puasanya. Ayo semangat ya.
Baik, tabung mikroskop. Ini ya, tabung ya, halaman 56 dilihat. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan meja preparat. Ya, meja preparat. Ini dia, meja preparat. Nah, meja preparat. Ya bang, yang depan siapa namanya? Hah? Jakwan belum kumpul gambar ya? Belum ya? Jakwan, silakan bacakan fungsi dari meja preparat. Ya, benar sekali. Sebagai tempat meletakkan benda atau objek yang akan diamati. Gimana? Paham fungsi dari meja preparat? Kalau jika ada pertanyaan, tempat meletakkan objek atau benda yang diamati disebut dengan meja. Hah? Ya, preparat. Yang salah sebut ya. Baik. Selanjutnya ada klip penjepit objek. Ya, ini ada penjepit di halaman 56. Ada penjepit objek. Di belakang Jakwan siapa namanya? Pak juga belum kumpul ya. Baik, sebutkan fungsi dari klip penjepit objek. Klip penjepit objek untuk menjepit preparat agar penggunaannya tidak bergeser ketika sudah diamati. Iya, benar sekali ya. Untuk menjepit preparat agar dia tidak bergeser-geser, maka digunakanlah penjepit objek. Selanjutnya ada yang disebut dengan lengan mikroskop. Ya, lengan mikroskop. Nah, belakang siapa namanya? Irwan. Irwan juga belum kumpul ya. Oke, Irwan, apa fungsi dari lengan mikroskop? Iya, untuk pegangan. Ini yang dimaksud dengan pegangan tadi, lengan ya, supaya kita bisa memegang mikroskop ya lebih berhati-hati. Selanjutnya ada pemutar halus yang disebut dengan mikrometer. Ya, kalau pemutar kasar makrometer. Sepertinya yang sebelah sini udah kumpul semua ya. Baik. Selanjutnya mohon bacakan kembali Ahmad Sidik mana tadi? Ya, fungsi dari mikrometer atau pemutar halus. Nggak bawa buku? Kenapa bukunya tinggal? Salah bawa buku? Oh gitu. Baik, coba Syarif. Ya, silakan. Tadi pertanyaannya apa? Pemutar halus ya? Ya, bergerakkan atau menjauhkan ya. Nah, ini dia yang halus ya, mikrometer. Sedangkan yang kasar disebut dengan makrometer. Noval, bacakan Noval, apa fungsi makrometer? Ya, menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah. Jadi tubus tadi, tabung tadi bisa digerakkan ke atas ke bawah. Fungsi dari siapa itu? Makro atau pengarah kasar ya. Baik. Selanjutnya ya, yang terakhir, belum terakhir ya. Kondensor. Kondensor. Perhatikan yang mana kondensor? Ini ya. Nah, ini kondensor di bawah meja preparat. Coba Rizky Nanda, apa fungsi dari kondensor? Baik, ya itu dia untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Yaitu fungsi siapa tadi? Fungsi kondensor. Selanjutnya ada skrup atau engsel inklinasi ya. Skrup bisa lihat gambarnya halaman 56. Nih sendi inklinasi ya. Nah,
Coba Solih. Apa fungsinya Solih? Iya, untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Yang terakhir, kaki mikroskop. Khalid. Iya, untuk penyangga. Itulah dia bagian-bagian mikroskop. Apakah kalian sudah mengenal mikroskop? Sudah ya. Baik, alhamdulillah. Sekarang kalian sudah tahu kan bagian-bagiannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana langkah-langkah penggunaannya. Kita hanya belajar teori dulu, karena mudah-mudahan sekolah kita segera mengadakan yang namanya laboratorium ya, supaya kita bisa belajar dengan lebih fokus ya. Mohon doanya. Amin. Baiklah, yang pertama kita lihat langkah-langkah menggunakan mikroskop. Coba langkah yang pertama itu ngapain? Berdoa dulu pasti ya, supaya nggak rusak mikroskopnya. Coba dulu Muhammad Fahri, langkah pertama apa? Silakan dibacakan halaman 58. Iya, itu yang pertama ya. Kita mengambil mikroskop dari mana? Dari kotak ya. Kotak apa? Kotak penyimpanannya. Jadi ada tempat wadah supaya mikroskop itu bisa terjaga dengan baik ya. Baik, yang kedua, Jakwan. Apa yang kedua Jakwan? Iya, yang mana revolver tadi? Yang mana? Yang mana revolver? Katanya sampai bunyi klik katanya. Yang mana? Ini. Ya, di sini ya. Nah, di bagian ini kita harus berhati-hati nih menggunakan mikroskop supaya tidak rusak ya. Baik, yang ketiga, di belakang Jakwan siapa tadi namanya? Pak Is ya. Yang ketiga apa Pak Is? Perbesaran ya nak. Ya, baik, syukran ya. Nah, ada juga mikroskop yang memang sudah disediakan lampu ya. Nah, ada juga disebut dengan mikroskop elektron. Jadi macam-macam mikroskopnya ya, ada yang lebih canggih lagi. Baik, yang keempat, di belakang Pak Is siapa namanya tadi? Irwan. Yang keempat Irwan. Halaman 58. Yang nomor 4. Ya, itu ya. Prepare itu meja untuk meletakkan objeknya ya di sini ya. Baik. Yang kelima,
Siddiq nggak bawa buku tadi ya? Yang di samping ini siapa namanya? Yang paling belakang siapa namanya tadi? Syatir ya? Syatir juga belum kumpul ya? Gambarnya belum ya? Oke, Syatir yang kelima. Baik, syukran ya. Kita lanjutkan yang keenam. Siddiq nggak bawa tadi ya? Syarif yang keenam. Kenapa Syarif? Ya serius beliau, serius ya. Ya, selanjutnya yang ketujuh, Noval. Ya, syukran ya. Nah, inilah tadi gambar, kita lihat penggambarannya dari langkah pertama, langkah kedua di halaman 59 ya, langkah ketiga dan seterusnya. Ya. Baik, itulah tadi tentang mikroskop. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Karena tidak ada yang mau ditanyakan, kita akan membahas kembali ya 5 kingdom yang pernah kita tuliskan di pertemuan sebelumnya. Ya, dari bukunya halaman 60. Nah, kita lihat halaman 60 ya. Baik. Halaman 60 itu adalah merupakan kegiatan pengamatan, karena kita belum ada fasilitas yang lengkap sehingga kita tidak melaksanakan praktik ya. Kita langsung ke teorinya saja di halaman 61. Di halaman 61. Ya, silakan Rizky Nanda selain kelompok protista. Baik, ya. Nah, anak-anak semuanya,
kelompok yang barusan kita bahas adalah protista. Sebenarnya urutan pertama yang kemarin kita tuliskan adalah Monera ya, tapi nggak masalah, nggak mengapa, karena di sini buku ini yang dibahas pertama adalah protista. Nah, protista ini ciri-cirinya adalah eukariotik, ya. Apa itu eukariotik? Apa itu eukariotik? Iya, benar sekali ya. Seperti ini namanya Soleh Al-Fauzan ya. Ya, eukariotik adalah hewan yang memiliki membran inti. Hewan yang memiliki membran inti atau membran inti disebut dengan apa? Membran inti disebut dengan barusan aja. Membran inti disebut dengan eukariotik ya. Yang memiliki membran inti disebut dengan apa? Disebut dengan apa? Eukariotik. Itu pernah dibahas kan? Udah pernah kan? Kenapa lupa atau gimana nih? Ya, memiliki membran inti disebut eukariotik. Kalau yang tidak memiliki membran inti disebut apa? Yang tidak memiliki. Ayo. Kalau memiliki eukariotik. Kalau tidak memiliki disebut apa? Prokariotik. Sekali lagi, yang memiliki membran inti disebut salah, kok prokariotik? Yang memiliki eukariotik, yang tidak memiliki prokariotik. Jangan terbalik ya. Sekali lagi, yang memiliki apa tadi? Yang tidak? Baik, Masya Allah. Coba Rizky Nanda kayak bingung-bingung Rizky Nanda ini. Kenapa Rizky sakit? Enggak kan? Rizky Nanda, coba bedakan apa itu prokariotik dan eukariotik. Ayo Nanda. Barusan dibahas Nanda ya. Belum bisa Nanda? Belum. Coba Ahmad Siddiq. Apa beda eukariotik dan prokariotik? Gitu besarnya suara Ustadz ya kan? Masa nggak denger? Dah, kalau belum bisa nggak apa-apa, jangan sedih ya. Novel, ya ulangin. Apa beda prokariotik dan eukariotik? Tunggu ya. Ulangi. Iya, benar sekali. 100 untuk Novel ya. Coba ulangi. Khalid mana Khalid? Ulangi Khalid. Beda prokariotik dan eukariotik. Sabar ya. Kemana Sidik? Ya, dibantu teman Sidik samping. Siapa nanti namanya? Siapa? Hah? Syatir. Oh iya. Coba Syatir yang jawab. Beda prokariotik dan eukariotik. Dan saya coba satu-satu nih, ini biar nggak lupa nanti pulang ya. Belum bisa ya? Pro.
Waktu habis. Irwan ya. Beda prokariotik dan eukariotik. Ulangi Irwan, suaranya kurang keras nak. Gak terbalik. ulang. Iya, jangan terlabi ya, jangan terbalik ya. Oke, benar sekali. Coba Faiz. Beda prokariotik dan eukariotik. Masya Allah, benar ya, itu benar sekali. Jakwan. Apa? Oh, kok prio? Pro. Iya. Jangan salah sebut ya nak. Ulang. Iya. Tarik napasnya dulu. Iya, pelan-pelan. Pro. Tak terbalik lagi. Iya, jangan terbalik ya. Ini harus coba satu nih yang di rumah juga dihafal ya. Jangan sampai nanti terbalik-balik. Pari, coba Pari. Ya, ulangi Pari. Apa ya kira-kira? Ini. Jangan salah sebut bang. Prokariotik. Prio. Prokariotik. Begitu. Simpar. Ya, udah gak apa-apa. Dengar kawannya nanti harus bisa semua ya. Coba Salih yang Masya Allah nih, ayo. Ya, coba ulangi, Pari. Membran. Coba semua ikuti Ustaz ya, biar nanti nggak salah-salah ya. Ikuti Ustaz ya. Prokariotik. Prokariotik. Tidak memiliki membran inti. Prokariotik tidak memiliki membran inti. Eukariotik. Eukariotik memiliki membran inti. Eukariotik memiliki membran inti. Coba Ustaz minta tolong diulangi. Ahmad Siddiq, ulangin. Ya, Masya Allah, udah bisa ya. Coba Ustaz minta tolong ke Rizky Nanda. Ya, Rizky Nanda dari kamar mandi tadi ya. Oke. Coba Sarip, dengarkan Sarip ya. Rizky Nanda, dengarkan Sarip ya. Ya. Dengarkan si Nopal sekali lagi ya, Rizky Nanda, nanti baru Rizky.
Ulangin Anda. Membran inti. Membran inti. Beda ya, inti sama membran beda ya. Membran itu dia yang melindungi inti ya. Paham ya? Baik. Coba satu orang lagi. Tadi yang belum bisa ya. Jangan sampai nilainya belum ada nih. Yang di rumah juga nanti dihafal ya. Baik. Coba Khalid diulang. Ya. Iya, Masya Allah. Udah bisa kan semuanya? Siapa yang belum bisa? Pari. Coba. Serius lah, ayo. Ulang. Masya Allah, ya udah bisa semua ya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, contoh dari protista. Jadi protista itu eukariotik atau prokariotik? Protista. Nopal, protista eukariotik atau prokariotik? Protista. Nopal. Lihat halaman 60. Nopal. Coba Nopal baca, ingatlah. Ya, protista berarti Noval, protista eukariotik atau prokariotik Noval? Eukariotik. Nah, berarti Monera yang prokariotik ya. Sekarang kita lihat contoh dari protista sebelum kita ke Monera. Contoh dari protista apa aja? Ada amoeba, ada euglena, ada paramecium. Halaman 60. Coba sambung bacaannya. Syarif, sambung bacaan dari novel tadi. Tadi novel sampai kelompok protista halaman 60. Sambung beberapa contoh. Ya, cukup. Sampai situ aja ya. Karena waktu juga sudah habis. Jadi sudah jelas bahwasanya protista termasuk apa? Prokariotik atau eukariotik tadi? Protista eukariotik ya. Baik, sampai sini dulu pelajaran kita ya. Selebihnya nanti anak-anak semua tinggal baca bukunya kembali dan catatan yang pernah kita tulis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.